Imul Hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Tekan sampai mana? Hah? Berapa yang ikut Zoom, Sis? Ini siapa cop kowe apa cop? Allah karim tekan di. Asraf. Asraf. Wa asrafu hadi. Oh ya. Setelah Imam kita lanjutkan. Kita kemarin sudah sampai ke syawahid akli ya. Dalil-dalil logis. Dalil-dalil logis bahwa terhadap keutamaan ilmu, dalil-dalil logis atas keutamaan pengetahuan. Kemarin sudah kita bahas ada beberapa keutamaan. Kemarin sudah dibahas makna daripada fadilah, makna dari kata keutamaan itu apa. Kemudian kemarin sudah kita bahas tentang apa? Pembagian-pembagian pengetahuan yang di situ dibangun di atasnya peradaban manusia, kurang lebih seperti itu. Ada 3 ya. Ada usulun, ada yang usul, kemudian yang muhayyiyah, kemudian mutamimah lil usul. Kemudian kita sudah garis bawahi beberapa poin penting juga. Dan kemarin sudah kita ambil juga beberapa faedah dari mufakir atau pemikir-pemikir Islam lain selain Al-Ghazali. Wa minhum Ibnu Khaldun dan lain-lain. Sudah kita bahas yang poin-poin penting yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Dia kemarin Imam Al-Ghazali dalam usul kita menyebutkan ilmu-ilmu yang usul yang laki wa malaha, yang mana dunia ini, alam ini tidak akan berhenti. Alam ini akan tetap selalu berputar rodanya, roda alam, roda dan lain-lain. Roda kehidupan ini akan selalu berputar. Di antara ada usul nanti, perkara-perkara yang mendasari itu. Kemudian salah satunya adalah siasah. Kemarin usul itu apa? Mazro'ah, terus ziro'ah, apa saja kemarin disebutkan? Ziro'ah, lalu ziro'ah yang lil mat'am, kemudian hiyakah untuk pakaian atau naluri wal bina. Kemudian siasah, udah 4 ya. Kemudian kita kemarin juga sudah jelaskan bahwa yang terbaik dalam menjelaskan prinsip yang dimaksud Al-Ghazali bahwa peradaban itu bermula dari ketika manusia itu butuh makanan, kemudian dia akan butuh orang lain, tentunya dia akan butuh padi kalau kita ya, butuh padi, kemudian dia tentu akan butuh orang-orang lain yang menanam padi. Kemudian padi tidak serta-merta dimakan begitu saja, perlu ada orang yang bisa memasak. Dan itu semua juga perlu dengan alat-alatnya, alat-alat yang digunakan, difungsikan untuk itu, yang mana kemudian itu juga membuat manusia juga tidak mau dia harus butuh kepada apa istilahnya kemarin orang-orang yang membuat peralatan tersebut untuk memenuhi itu, dan terus saling membutuhkan hingga pada akhirnya manusia itu secara tabiat dia akan berperadaban atau membangun peradabannya sendiri. Dan kemudian setelah dibangun peradaban, tentu manusia ingin mempertahankan bangsanya, mempertahankan jenisnya supaya tidak punah, seperti dinosaurus yang punah dan lain-lain. Supaya untuk apa istilahnya dia untuk mempertahankan peradaban itu,
maka dibutuhkan yang namanya politik, dibutuhkan siasah untuk mengatur itu, dibutuhkan siasat, dibutuhkan, nanti kita akan bahas siasah itu bagaimana sebetulnya. Sekarang banyak sekali orang berbicara politik tapi tidak mengerti, tidak memahami politik itu bagaimana. Islam memandang politik itu luas sekali. Nanti kita bahas. Kita murojaah yang kemarin dulu itu. Nah, kemudian di penghujung peradaban manusia untuk mempertahankan peradaban dia butuh namanya siasat. Oke ya. Kemudian Ibnu Khaldun punya prinsip bahwa al-insan itu madaniyun bitaba. Al-insanu madaniyun bitaba. Manusia itu dia akan berperadaban secara tabiatnya itu pasti dia akan mencari peradaban. Karena tidak mungkin manusia hidup sendiri. Karena manusia itu makhluk sosial ya. Makhluk yang memang membutuhkan orang lain untuk memenuhi hajat dan kehidupan dia, maka dia pasti secara tabiat akan membangun peradabannya sendiri. Hanya saja ketika manusia itu berperadaban, ketika jenisnya sudah banyak, individunya sudah banyak, artinya jumlah manusia itu sudah banyak. Dulu mungkin hanya Nabi Adam dan Hawa saja, kemudian turun keturunannya. Manusia modern ya, mulai dari Nabi Adam, kemudian manusia purba yaitu manusia purba. Nah, itu bukan manusia yang modern. Karena yang kita tahu bahwa manusia yang dimaksud manusia sekarang adalah manusia modern. Jadi semua kosakata manusia di Quran yang dibahas maupun di hadis dan lain-lain itu yang dimaksud adalah manusia modern, bukan manusia purba. Adapun manusia purba dia kita anggap makhluk lain. Jadi dia antara hewan dan manusia. Antara hewan dan manusia. Antara ya katakan yang paling mendekati monyet ya, alamul qirodah sampai ke alamul ins. Itu dua alam yang berbeda. Seperti itu. Kalau kita mengikuti teori evolusi. Kalau kita tidak menganut itu kemudian menolak mentah ya itu saya kira juga kurang bijak juga. Tapi kalau kemudian teori evolusi dijadikan tolak ukur kebenaran juga saya ya juga menjadi garda depan yang menentang itu. Tapi saya netral, objektif bahwa teori evolusi masih bisa diterima. Bal aku laisa Darwin hadza awwala man qala bi nadhariyati tatawur. Dia bukan orang pertama yang mengutarakan atau mengkonfirmasi atau mendeklarasikan teori konfirmasi. Teori apa mau? Evolusi. Nah, sebelum Darwin sudah banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang bilang itu sebetulnya. Ini yang tidak tahu, jarang diekspos atau memang ditutupi, saya kurang tahu. Jadi seperti itu. Jadi bukan apa ya? Yang menerangkan Darwin, teori Darwin itu bukan dari Islam. Bukan dari kafir, bukan dari Eropa, bukan dari Barat, bukan dari Darwin. Dia mengcopy paste ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Dan kerennya itu sebetulnya teori evolusi itu yang mencetuskan ya mungkin dari zaman Yunani sudah ada. Cuman yang mempopulerkan dan menulis itu orang-orang Islam. Wa minhum Ibnu Khaldun, kemudian Jahid, Tarifun Jahid walala. Jahid itu dia punya kitab namanya Kitabul Hayawan. Dia berbicara tentang ya di antara babnya bagaimana dunia ini terbentuk. Kemudian juga di situ sedikit menyinggung tentang kemungkinan adanya kitab evolusi. Nah, tapi tidak berjalan, bedanya seperti itu. Ibnu Khaldun tidak mengatakan evolusi akan terus berjalan. Akan berhenti jika sudah sempurna. Itu saya kira lebih bagus malah daripada evolusinya Darwin. Karena Darwin menganggap ya semuanya masih bisa berkembang sampai saat ini. Ala kulli hal Allahu a'lam, tapi seperti itu. Jadi supaya objek saja. Nah, kemudian peradaban terbentuk kembali ke tadi. Kita membutuhkan adanya siasah atau politik untuk kemudian mengatur. Karena manusia itu ketika dia berkerumun, hidup dalam massa yang banyak, dalam keramaian, manusia akan berbeda ketika dia introvert atau ketika dia hidup sendiri, berbeda. Manusia yang menutup diri kemudian dia hidup sendiri, berbeda dengan manusia yang sudah masuk ke dalam kerumunan. Secara psikologis dia sudah berbeda. Manusia kan digerakkan oleh kondisi psikologinya.
itu dia sudah berbeda. Paham ya? Jadi ketika dia bertemu orang lain itu biasanya akan lebih tidak jelas, cenderung negatif konotasinya. Karena biasanya dia sedikit irasional, dia tidak seperti tidak punya akal sehat. Kemudian dia akan ada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia lakukan sebagai manusia. Dan macam-macam, dan memang iya, memang dalam kerumunan itu kadang ada banyak pemicu. Emosi akan lebih meningkat, tidak terkontrol, berbeda dengan orang yang hanya tinggal di gua saja. Misalkan, atau dia menyendiri nggak pernah ketemu orang, itu akan lebih stuck gitu. Dia akan lebih cenderung netral. Tapi kalau kita lihat bahwa manusia di dalam kerumunan akan berbeda, gerak-geriknya akan berbeda. Dia akan lebih melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan. Paham? Ya. Jadi psikologi kita dalam ranah individu dan ranah kelompok sudah berbeda. Sehingga betul memang yang dikemukakan Al-Ghazali di sini bahwa supaya betapa Imam Ghazali itu berpikirnya itu maju sekali. Dia tahu bahwa memang dalam hal-hal semacam ini manusia dalam dia individu dan kerumunan itu berbeda, beda sangat berbeda sekali. Sehingga ketika dia sudah berjumlah banyak dan hidup berkelompok, bukan tidak mungkin sangat bergantung kelangsungannya kepada peraturan, pada nizam, kepada sebuah ketertataan, sebuah tatanan. Dia butuh namanya tadbir, butuh tandim, butuh pengaturan, butuh penyusunan, butuh seterusnya. Terutama dalam hal-hal maslahat. Manusia mungkin bisa membentuk maslahatnya sendiri secara tabiat. Tentu ketika dia lapar, dia akan makan. Ketika ada makanan yang enak dan tidak enak, tentu dia akan milih yang enak. Itu sudah tabiat manusia akan mencari maslahatnya sendiri. Oke, dia akan mencari maslahatnya sendiri. Nah, tapi itu tidak bertahan lama. Nah, itu tidak bertahan lama sehingga kita butuh aturan. Sehingga dari sini kemudian manusia diberi naluri. Nah, setelah diberi naluri, kemudian beberapa ternyata ada yang tidak teratur tetap. Akhirnya Nabi diutus. Di antara tugasnya adalah untuk seperti itu. Tapi tugas utamanya tentu untuk tauhid, untuk mengembalikan akidah, untuk seterusnya. Semua nabi sepakat pada tugas itu. Tapi di antara nabi-nabi ada punya tugas kedua, katakan begitu, di luar tugas intinya. Tugas intinya hanya mengajarkan tentang tauhid, mengisahkan Tuhan dan seterusnya. Oke? Tapi nanti pada fase tertentu ada nabi-nabi tertentu yang mau tidak mau dia harus mengurus umatnya. Mengurus dalam arti tadbir, dalam koridor mengatur dan merapikan sistematika pemerintahan dan lain-lain. Tidak, ya seperti kisahnya bagaimana Raja Tolut diangkat, itu kan perannya Nabi, ya, paham? Qalu li nabiyyin lahum dan seterusnya. Kedua, Bani Israel meminta kepada Nabi yang saat itu ada, Nabi Samuel namanya. Dan Islam ada Nabi Samuel, gue sing goblok. Nabi kok kayak banget, paham? Ya. Di antaranya wa minhum itu tadi. Nah, itu ketika Bani Israel minta kepada Nabi Samuel untuk menunjuk raja. Gitu? Itu kalau Nabi Allahumma ba'aslana malikan qatil untuk perang, untuk, dan itu nanti kita bahas di antara tujuan siasahnya Allah adalah memberi kemenangan kepada hambanya dan seterusnya. Jadi antara tugas-tugas kita juga dalam berpolitik itu memang nanti akan berujung kepada perang, pada kital, kepada jihad, kepada seterusnya. Jika diperlukan. Jika diperlukan. Makanya wajar ketika orang-orang barat kemudian takut sekali kalau kita menegakkan prinsip syariat kita, kemudian kita menegakkan prinsip politik kita. Wajar ketika mereka ketakutan. Karena memang sekompleks itu. Dan tidak cocok untuk yang suka dunia. Paham? Karena nah, seperti itu kira-kira. Jadi dari dulu memang tugas utama Nabi itu tauhid. Oke. Ada nabi-nabi yang sifatnya dia memiliki tugas-tugas eksklusif.
Nang ndi? Oh ya. Buka itu barokahnya itu di itu. Terusan, masya Allah. Terusan. Terus lah dibagi lah, kresek bandang. Wah, berkait selah hilang kabar. Oh iya, alat galonnya rada digawa cenah. Alat galon apa? Yang nyuntek. Kita tunggu sebentar. Terusan bagi-bagi snack. Mbok kono ki lho, San. Jejer. Hah? Genangat. Lem roturene lem ngalah lem, sing waras ngalah. Nah. Wis ana bat. Sing waras ngalah. Engko rada ora waras wis kon. Dari wong biyen kan ngono sing waras ngalah. Nakal tuhu bi hurufihi. Tekan di mau? Tekan di tugas Nabi lah. Nah, tugas Nabi itu sebetulnya bukan politik sebetulnya. Nabi tidak diutus untuk itu. Tugas utamanya pasti menegakkan tauhid ya. Wa arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim. Terusnya mesti isinya tauhid yang begitu-begitu itu sudah. Nah, tapi ternyata ada beberapa umat itu manusia itu sudah diberi tabiat untuk berpolitik sebetulnya, bersiasat. Karena tadi itu bagian dari konsekuensi mereka untuk membentuk peradaban, dan peradaban adalah konsekuensi untuk mereka memenuhi kebutuhan mereka baik primer maupun sekunder. Setelah kebutuhan itu terkompliti, kemudian terbentuk peradaban secara tidak langsung. Kemudian untuk menjaga keberlangsungan itu supaya tetap seimbang dibutuhkan politik. Jadi manusia itu sudah punya naluri untuk kemudian, tentu manusia dibekali rasa takut misalnya. Saya kasih contoh misalnya seperti contohnya Ibnu Khaldun. Ketika manusia itu punya rasa takut, dia akan mencari senjata untuk bertahan. Nantinya dengan rasa takut itu muncul naluri pertahanan diri. Dengan itu kemudian kita perlu, akhirnya sebuah negara butuh tentara, butuh TNI, butuh FBI, butuh Densus 88, Densus 99 Islami tenan. Ya salah. Nah, seperti itu. Kemudian terbelah itu kan bagian dari tugas pemerintah kan tahqiqul aman untuk merealisasikan rasa aman pada seluruh hamba dan masyarakat di bawah itu. Baik itu kafir maupun muslim, sama lo ya. Selama kafir dimi ya, kafir harbi ya senggol bacok ini kan gitu. Kalau nggak macam-macam ya sudah. Kalau nggak nyenggol ya nggak usah diapa-apakan. Prinsipnya sebenarnya sederhana sekali dan itu sangat-sangat natural dan fundamental dalam kehidupan manusia. Nah, tapi ternyata ada beberapa umat yang mereka tidak sanggup untuk mewujudkan politik mereka. Kemudian dibutuhkanlah peran Nabi di situ. Makanya Indonesia jarang punya Nabi. Karena sudah mandiri kita. Saat Rasulullah diutus kita sudah punya Singosari, Mojopahit dan lain-lain. Loh itu sudah ulil amril. Kamu kira siasat itu pasti butuh nabi tinggal terus mimpin kamu? Enggak gitu. Mana dalilnya? Enggak ada. Sudah naluri seperti itu sudah ada. Wong lebah saja di Quran sudah diajari surah buat rumah mana kita? Oh harabuka ila nahli anitakhidhi minal jibali buyutan minasyajari wa mimma ya'risun summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzulula saat terus. Artinya lebah saja itu diberi, cuman tarekat naluri, apa namanya? Insting, tarekat goriza. Tarifan goriza. Dia butuh gorizi gitu. Dia atas dasar gorizian. Dia datang secara insting. Sedangkan kita itu ala tarikatil tafkir, ala tarikatil fikrah, ala tarikatil hidayah. Paham? Nah, seperti itu. Jadi ketika Tuhan mewahyukan kepada Tuhan, berarti tawane dadi nabi ya. Nabi dah. Nabi kan tahu. Nah, itu diberi insting untuk kemudian buat rumah tawon. Lalu lebah ding bukan tawon ya. Lebah. Beda ya lebah sama tawon ya. Ya, bedanya apa ya cari tahu sendiri. Makanya yang melebah madu itu lebah. Lebah dibuat suruh buat rumah, suruh makan, suruh
melakukan perjalanan-perjalanan untuk mencari nektar, mencari nganu seterusnya. Itu siapa yang ngajari? Artinya setiap makhluk sudah diberi apa? Insting untuk melakukan hal semacam. Nah, apa surat Toha itu apa siapa yang nggak tahu? Oke, RF. Hah? Awal-awal kayak kok sebelah kanan. Ustad ahli hikayat kan. Sing rada kanan, pojok kanan atas. Apa? Yang Rahman Allahu la ilaha illa huwa asma'u wa hal ataka haditsu Musa Tuhan kan kiri toh, terus dibalik. Nah, kan gila. A'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Ya bener tangan. Oh kiri. Apa tangan lebare? Ya. Nah, jadi ya itu diantara yang dalil yang juga Ibnu Khaldun untuk bahwa manusia dalam berperadaban, membentuk masyarakat yang madani, nek cara dosen-dosen itu statusnya bahasanya masyarakat yang madani. Itu bahasanya Ibnu Khaldun itu. Madani maksudnya berperadaban, bersifat kota, bukan primitif lah, untuk berkemajuan. Berkemajuan jajan kader Muhammadiyah tenan. Nah, seperti itu. Di antara itu Allah memberi tanggung jawab mana? Setiap makhluk itu makanan ya rezekinya, kemudian hidayah ada di situ tentu bukan hidayah Quran terus lebah baca Quran enggak, ya paham ya. Jadi ketika kita mendengar makhluk-makhluk ini diatur Allah bertasbih dan mereka bukan tasbihnya kita. Ya berbeda, ada caranya sendiri. Sehingga diantaranya seperti itu. Jadi insting-insting yang Allah berikan, Allah wahyukan dalam tanda kutip ya, berupa insting kepada lebah-lebah itu tadi. Makanya Allah punya statement wa ata kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Diberi semua, kemudian terakhir dia dibekali dibekali hidayah. Hidayah tentu berbeda dengan hidayahnya kita. Nah, hidayah yang dimaksud tergantung makhluknya apa. Ya, Tara. Saterusan gimana bang betul dakwah. Nyatet. Kira-kira seperti itu. Makanya ketika kemudian manusia itu berkerumunan, hidup dalam jumlah yang banyak, akan ada niat-niat jahat muncul. Dia akan bersifat sebetulnya membuat kita itu pantas menjadi manusia itu kan logika, akal. Sehingga ketika manusia berkumpul itu kadang akal itu mati, dia tidak berfungsi. Nah, jadi hati-hati ya, musyrif-musyrif. Kalau santri sudah bersama itu nyalakan tanda bahaya itu ya ada seperti Chandra ini, Ustaz. Chandra itu kalau lagi seperti ini temannya nggak banyak, lagi dia wah dia waras. Kalau sudah bareng-bareng ngumpul itu sudah kita khilaf sama. Nah memang begitu. Kamu ngerasakan enggak? Aku sendiri saya sendiri ngerasakan. Kalau sudah kumpul itu sudah logis itu sudah nomor sekian lah. Yang penting happy kan. Nah itu dia bahayanya. Nah, jadi manusia, saya ulang lagi. Kenapa kemudian siasah itu penting, sangat penting. Karena ketika manusia bentuk peradaban untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka butuh untuk menjaga kestabilan peradaban itu. Roda peradaban itu harus tetap berjalan. Jelas ini? Nah, ketika roda peradaban sudah lampunya patah ini.
Cethetane ning kayak kasir kan mburi. Putih lek ketok. Cedak pintu dapur. Nah, tak kon sing ngono ndak malah mati kabeh kan beru. Sing kene aja ya, Pat ya. Sing kene aja. Ndak ra ketok kowe. Ireng. Nah, ketika tekan di mau, nah manusia itu kemudian setelah membentuk peradaban, tentu itu tidak terbentuk dengan satu dua orang, pasti kan banyak. Nah, banyak ini yang pisau bermata dua. Di satu sisi dia nggak gelut, ya, belum tahu Ustaz. Iya, unik memang. AC-nya dimatikan cep satu cep. Kasihan dingin sama kasihan listrik. Apa ya Zanwi? Roblox. Roblox. Sumben bukmun onyun. Ora dong. Wis din. Ya apa tuh? Bakwan. Nah, dititani ya terakhir mau ngomong apa ya? Jan lalen aku. Enggak. Ah tak kira mertu was. Kanan ramang kacep. Tak coret deh. Ramelu rombonganku. Nah, kalau wala kuat ilah bila saya tanggung gimana lo ora tulis. Nah, memang pintu tidak bisa diam, Ustaz. Pintunya yang salah kan? Bisik sekali pintunya itu. Terus mlebu kitabe ya. Wa asyrafu hadis ya. Wa asyrafu hadis sinaat usulu. Dan yang paling mulia dari sinaat itu apa? Yang dilakukan manusia untuk mengatur peradaban, untuk menumbuhkan peradaban, memunculkan peradaban, yang paling tinggi derajatnya itu adalah usulnya. Usulnya itu yang menjadi pondasi utama, yaitu naluri untuk makan, naluri untuk bertahan, sama naluri untuk mempertahankan bangsanya. Manusia ini kalau tidak bertahan ya seperti hewan-hewan yang sudah punah. Ya itu tadi, untung kita punya akal, tapi sifat hewani manusia ini masih ada sifat hewani itu. Itu yang dimaksud Imam Ghazali, sifat hewani manusia itu yang harus diatur dengan siasat, diatur dengan politik. Dan politik itu dalam Islam sebetulnya dia sederhana, dia hanya tadbiru masalihil ibad. Ya, tadbiru masalihil ibad ala muqtadal qawaid atau al qawadin asyariyah. Mansusotan kanat amlam tanusso. Paham? Kalau kemudian ada perkara-perkara yang tidak mansus, maka mahalul ijtihad berarti. Yang penting kita tidak mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan syariat yang jelas nasnya. Sudah siasat itu mudah sekali. Tapi caranya berbeda-beda. Ada yang melalui demokrasi, ada yang melalui cenderung ke kiri, ya, komunis, ada yang menggunakan model-model ya seterusnya. Orang-orang semacam itu. Itu sebetulnya hanya torekot saja, itu hanya masalah. Selama apa yang bisa dibangun dengan agama tetap dibangun dengan agama. Nah, seperti itu. Sebetulnya apapun caranya, demokrasi itu masih bisa diislamkan. Semoga besok ada tokoh yang bisa mengislamisasikan demokrasi.
Sekarang tidak, seakan-akan demokrasi itu produk ribet liberal, kemudian siasah syariah itu berseberangan dengan itu. Sebetulnya ulama-ulama kita dalam mendefinisikan politik itu sangat-sangat umum, sangat umum. Ghazali di sini juga umum, meskipun agak rinci dikit, tapi dia tetap umum maknanya. Semua kok ulama-ulama minal mutaqaddimin wal mu'asirin yang era dulu dan era sekarang itu rata-rata definisi siasah itu enggak jauh-jauh beda. Mesti tahqiqul masalihil ibad, tadbir masalihil ibad, bagaimana membentuk kawanin-kawanin atau perundang-undangan yang membawa hamba-hamba manusia-manusia ini kepada maslahat yang seharusnya. Caranya berbeda-beda. Ada siasah dalam majal tarbiyah, ada majal ada lagi apa? Pada dimensi-dimensi tertentu. Tapi ala kulihal, tujuannya kan sama. Masalah kemudian ada yang korupsi, ada yang Turki Utsmani hancur juga karena ada pengkhianat, sama saja. Abu Bakar juga mati diracun, ala kaul ya. Ada pendapat yang bilang. Kemudian Sayyidina Umar jelas. Ala tifaki ahli siar, dia mati dibunuh. Umar mata maktulan, Utsman mata maktulan. Ali mata maktulan. Radhiyallahu anhu. Semua. Maka tergantung oknumnya sebetulnya. Makanya itu siasat itu. Loh sekarang gini. Nanti kita bahas di sini bahwa siasat paling tinggi itu adalah siasatnya Nabi. Kalau saya bilang siasat berarti politik maksudnya. Bukan siasat tipu muslihat bukan. Politik tertinggi itu politiknya para nabi. Tapi Bani Israel membunuh nabi-nabi dia. Jadi memang rakyatnya yang masalah. Bani Israel itu di politik diatur oleh nabi. Rawa Al-Bukhari wa Muslim. Wa Ibnu Hibban, wa Ibnu Majah, wa Ahmad. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala inna kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Fakullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun akhar. Wa annahu la nabiyya ba'di kata Nabi. Wa sayakunu nabati wa sayakunul khulafa'u yaksurun. Kemudian setelah itu sahabat-sahabat tanya, "Pemada tak muruna ya Rasulullah?" Kemudian mengatakan adu ilaihim malahum atau adu ilaihim haqqahum. Kemudian aufu bi bai'atil awwali fal awwal dan seterusnya. Intinya Nabi menyampaikan bahwa dulu Bani Israel itu tasusuhumul anbiya. Disiasahi oleh para anbiya. Tasusu bimana sasa ya susu siasatan. Diatur semua pemerintahannya itu oleh para nabi. Nah, kemudian ada setelah siasatul anbiya di bawahnya nanti ada siasatul hukama wal muluk. Siasat yang digunakan oleh pemerintahan dan seterusnya. Pemerintah, raja-raja, khalifah, seterusnya. Nanti di sini ada. Mana ya? Sehingga ya Bani Israel begitu. Makanya di Bani Israel itu raja itu kan diangkat oleh nabi. Di beberapa segmen tentu tidak selalu seperti itu. Bahkan kadang nabinya ya rajanya. Sulaiman di kita yakini dia nabi dan raja. Tapi menurut Yahudi Sulaiman itu bukan nabi, dia hanya raja. Makanya difitnah seenaknya sendiri. Ya kan? Terus akhirnya turun ayat membersihkan nama baiknya kan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra ila akhiri. Seperti itu seterusnya. Sehingga politik itu kebutuhan kita dan kita juga yang menghancurkan sebetulnya. Kita mau bagaimana? Sekarang kita itu berdebat seakan-akan Islam harus ada khilafah, harus memang ya khilafah itu harus berdiri. Bukan saya HTI atau bagaimana. Semua kita bilang khilafah itu wajib berdiri. Dan kita punya tanggung jawab untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Ya benar-benar. Tapi kalau kitanya memang belum pantas, ya tidak akan Allah kasih itu. Karena memang faktanya begitu. Bahkan Nabi, Bani Israel itu, bahkan Nabi-Nabi langsung. Bahkan konteks teks hadisnya Nabi tadi, kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Setiap ada Nabi yang mati, wa fi riwayat kullama mata nabiyun qama lahu nabiyun. Kalau dia mati, ada nabi mati, kalau akan utus nabi lain untuk menggantikan kepemimpinan dia. Nabi Musa meninggal, dilanjutkan Yusha bin Nun.
Itu yang dikenal oleh Yesaya, ya kita ya. Kemudian setelah Yusa bin Nun meninggal, Nabi lagi seterusnya. Seperti itu. Ada juga sistem yang memang Nabi itu yang mengangkat raja. Ibu aslana malikan nuqatil fisabilillah seterusnya. Angkat bagi kami seorang raja supaya kita bisa perang. Nah, karena benderanya jelas kita punya kerajaan, kita punya perang. Terus ditunjuk Tolut ya, Tolut terus bunuh Jalut lewat perantara Nabi Daud. Tapi dibawa ke pemimpinan Tolut saat itu. Jalut itu apa? Goliat. Yang saat itu mereka menguasai Palestina, umat-umat yang badannya besar, kauman Jabarin. Terus itu tergantung wongnya. Kita pernah dipimpin orang setelah Nabi tentunya sehebat Abu Bakar. Tapi ada beberapa ahli sejarah mengatakan Abu Bakar meninggal itu karena racun yang dia makan. Orang Arab itu punya namanya samusanah atau sumusanah. Racun yang biasanya nunggu setahun baru mati. Pas hitungan setahun dia meninggal biasanya kurang lebihnya. Itu Abu Bakar begitu. Bahkan Rasulullah pun meninggal juga diracun. Terjadi perdebatannya kan karena terlalu lama jarak antara racun dan anunya meninggalnya. Tapi memang beberapa Nabi meninggal karena racun. Efek karena sakitnya Nabi sebelum meninggal itu karena sama seperti sakit beliau ketika kena racun itu sama persis. Abu Bakar, Umar mata ditusuk. Utsman pada pemberontakan dihancurkan, rumahnya ditembus, disiksa meninggal. Ali juga sama. Bahkan khalifah-khalifah seterusnya yang keren-keren seperti Umar bin Abdul Aziz itu juga meninggalnya juga karena dibunuh. Beberapa riwayat bilang begitu. Diracun oleh pembantunya. Artinya memang pemimpin sehebat apapun kalau mental umat itu masih pengkhianat seperti itu akan selesai. Akan selesai sehingga ya seperti itu. Makanya memang sifat hewani manusia selalu ada. Tapi tetap siasat itu tetap dibutuhkan. Cuman yang rawan, titik rawan itu ulil amrinya nanti yang pimpin itu yang bahaya. Cuman tapi sistem itu harus selalu ada. Supaya ada norma yang dibangun, kemudian ada namanya reward dan punishment yang jelas untuk pelanggar dan yang melakukan punya dedikasi tersendiri untuk umat, sehingga itu tadi kembali ke situ. Makanya betul ketika, dan ini juga dibuktikan, memang beberapa penelitian juga membuktikan semacam ini, bahwa memang manusia kalau sudah berkerumun itu cenderung irasional, cenderung tidak pakai logika, perasaannya hilang. Naluri manusianya itu hilang, sisa-sisa sifat-sifat hewani saja. Makanya kadang demo-demo itu kalau sudah rame ya sudah kemana-mana. Ya kan, akhirnya provokasi dan akhirnya terprovokasi dan pecah akhirnya keributan di situ. Dan memang orang-orang yang dalam keramaian itu paling mudah diprovokasi. Dan secara psikologi begitu. Kamu coba cek baca teorinya psikolog Prancis. Dia juga seorang sosiolog. Objektif dia bagus untuk mendukung ini. Gustave Le Bon. Itu psikolog Prancis kalau tidak salah. Dia punya, yaitu tadi yang populer diantaranya adalah psikologi massa, psikologi kerumunan. Itu juga mendukung kenapa kemudian Islam itu butuh punya siasat. Jadi ajaib atau aneh ketika agama sesempurna itu meninggalkan prinsip siasat itu. Uniknya, sekarang kita lihat siasat itu perkara yang riskan untuk dibicarakan. Jangan bawa politik ke masjid, jangan bawa politik ke pengajian. Salah besar. Itu sekuler ya, sekuler. Fasluddin dari pemerintahan mencoba usaha untuk memisahkan agama dari pemerintahan. Fasluddin anid daulah. Itu pengertian sekuler dulu. Sekuler itu sebetulnya kembangan dari ateis. Ateis tidak menerima Tuhan secara zat. Orang sekuler tidak tidak menerima Tuhan sebagai pencipta. Dan sekuler tidak menerima Tuhan sebagai
sosok atau zat yang berkedaulatan untuk mengatur dunia. Padahal Allah bilang lillahil apa? Lahul khalqu wa lahul amr. Lahul khalq itu yang diingkari ateisme yang Richard Dawkins kalau sekarang, atau misal sing sok debat wong Islam sing sekarang. Lawrence Krauss. Ya, dia ngarang buku Universe from Nothing. Ada dari tiada. Tapi dia pakai teori, lu cukup goblok banget wong gue malah. Fisikawan itu, dia ya itu murid Richard Dawkins. Dia punya buku yang wah dulu viral itu buku. Universe from Nothing. Lawrence Krauss. Terus dimukadimai oleh Richard Dawkins. Dia bilang enggak dari ketiada. Tapi ternyata dia pakai teori itu. Kuantum vakum atau vakum kuantum. Apa namanya? Ruang kosong yang ada energi terendah, terus lompatan-lompatan harus membentuk ngono gitu. Fluktuasi. Ngerti? Ya lompatan-lompatan energi terendah lah. Berarti kan bukan nggak ada gitu. Dia bukan sesuatu yang makdum, tapi dia ada. Ya tetap susah untuk kemudian membuktikan Tuhan itu tidak ada. Seterusnya dan itu. Ya harus ada yang begitu-begitu. Jadi siasah itu politik Islam hancur dari dua sisi, dari dalam dan ya faktor internal dan eksternal. Eksternal di sisi lain kita digempur oleh ideologi-ideologi barat, baik dari liberalisme, sekulerisme dan lain-lain, komunis dan seterusnya. Dan kitanya orang Islam jarang yang mempelajari. Jarang yang mempelajari. Memang itulah ulama-ulama kalau di fikih itu ditaruh di akhir-akhir. Fikih kenegaraan. Supaya memang yang bicara fikih kenegaraan sebisa mungkin sudah bisa wudhu. Nah, kayaknya terus diurutkan sedemikian. Babnya toharoh dulu, bersuci dulu, terus kemudian nanti sholat. Biar wudhunya benar, baru sholatnya benar, baru nanti ngurus puasa, ngurus zakat, haji. Baru kalau rukun Islam sudah benar, barulah mikir yang lain. Fikih kriminalitas dan lain-lain. Sebetulnya sudah diatur banyak. Cuman ya itu yang telatan ngaji itu sedikit. Baru sampai toharoh selesai sudah. Dan toharoh itu bab fikih paling bikin pusing sebetulnya. Apalagi Syafi'iyah. Di madzhab Syafi'i kan pembagian air terlalu rumit. Syafi'i kemudian diikuti oleh madzhabnya Imam Ahmad. Itu juga seperti itu. Ya itulah renungan ya untuk kita bersama supaya nanti mungkin bisa memberi perhatian di situ. Karena sekarang mahasiswa Mesir, mahasiswa sibuk mereka dengan debat-debat akidah, saling lempar tuduhan. Wah itu mujasimah, wah yang ini musyabihah, wah yang mu'atilah, wah ribut seperti itu. Wahabi, tembak sana, tembak sini. Dia tidak tahu umat kita sudah di ujung tanduk. Dan satu-satunya yang bisa menjaga roda peradaban, dan Islam itu agama peradaban. Sehingga kalau peradaban tidak terjaga, Islam juga lama-lama akan hancur. Mana lo masalahnya? Betapa pentingnya santri itu harus melek politik lah, setidaknya tahu politik dalam Islam bagaimana. Masalah gunanya apa ya? Ya itu nanti ya. Yang penting terjaga dulu itu ilmunya. Karena kalau sudah enak, undang-undangnya terjaga, konstitusinya terjaga dalam otak-otak ilmuwan-ilmuwan yang terlahir dari pondok-pondok santri-santri yang sebetulnya bisa, jika bisa mewujudkan itu, saya kira keren sekali. Ya, seperti itu. Wa asrafu usuliha siyasah bitaklifi wal istislah. Dan yang paling mulia dari usul-usul yang 4 itu adalah yang terakhir, yaitu siasat politik.
Bitaklifi dengan menyatukan barisan wal istislah dan mencari kemaslahatan bersama. Tentu di bawah kaidah-kaidah syariat. Walidzalika tastati'i hadhihi sina'ah minal kamali mimman takaffala biha ma la yastati'ihi sa'iru sina'ah. Sehingga orang yang ingin berpolitik dia harus sempurna dulu dari segala segi sisi. Jadi segala sisi kebutuhan peradaban. Kalau kita ikut Ihya ini kan peradaban kan kebutuhan intinya kan ada pada makanan. Kemudian pakaian dan rumah tentu itu di bawah insting atau naluri perlindungan diri. Kemudian terakhir adalah kebutuhan untuk menjaga roda peradaban. Nah, orang-orang yang ini harus final dulu di segala sisi. Artinya dia dalam masalah makan sudah harus beres dulu. Nah, terbukti memang kalau perut belum kenyang, dia berpolitik itu bahaya. Kan? Akhirnya terus korupsi, terus macam-macam. Makanya dia harus ada kamal, kesempurnaan terhadap siapa yang takafala biha. Yang kemudian ingin diamanai siasah itu harus punya kesempurnaan pada segala aspek yang ada. Nah, apa ya? Ini tidak dibutuhkan yang lain. Kalau yang lain hanya masalah kebutuhan pangan ya cukup dia itu bisa masak, bisa menanam, bisa memanen, bisa mengolah bahan makanan is okay. Tapi kalau untuk berpolitik dia juga harus tahu bagaimana bahan pangan itu dikelola. Jadi presiden katakan begitu atau raja dia harus tahu bagaimana sistem lumbung pangan, sistem pertahanan pangan, mandiri pangan itu bagaimana petani bekerja, bagaimana mereka mengelola dan seterusnya. Jadi kita harus belajar seperti itu. Dan kita sulit untuk mempelajari semua yang dimiliki oleh satu orang, sehingga kita harus bergandengan tangan. Misalnya Ustaz Ruzun kuliah hukum, ya, dokter hewan, terus apa yang umum-umum, misalnya. Jadi memang tidak harus, jadi semuanya itu harus bergandengan di bawah satu pimpinan yang memahami semuanya, setidaknya memahami permukaannya saja itu sudah cukup saya kira. Ya secukupnya sih tergantung hajatnya, kebutuhannya. Walidzalika yastakhdimu la muhalata sahibu hadhihi sina'ah sa'iru sunnah. Sehingga orang yang berpolitik dia harus menggunakan, menfungsikan orang-orang yang punya keahlian pada bidang-bidang yang lain. Oke, jadi kalau dia mau membangun sebuah negara yang utuh tentu harus ada memanggil ekonom atau pakar ekonomi yang memang mengetahui semua dan dia juga harus tahu supaya tidak dibohongi. Harus mengajak menteri-menterinya lah kalau kita ya, kalau di presidensil yang kita pakai itu kita butuh menteri-menteri dengan keahlian pada bidangnya masing-masing. Menteri Pertahanan ya harus tahu isu-isu konflik dunia dan seterusnya. Menteri Ekonomi juga harus tahu bagaimana seterusnya. Jadi Islam objektif sekali, tidak semua harus kiai. Ya, bahaya nek kabeh kiai. Kiai saya kira kayak ulama biyen, enggak kayak dulu. Kalau dulu ya kiainya sekelas Imam Ghazali semua kepikir, sekelas Ibnu Khaldun ya semua kepikir. Kelas Sayyidina Ali ya beres. Sekelas Umar ya oke. Kiai-kiai sekarang kan berbahaya untuk dilepas sendiri. Artinya dia harus satu barisan dengan yang lain yang punya keahlian masing-masing. Wa siyasatu fi istislahil khalqi wa irsyadihim ila tariqil mustaqim al munji fid dunya wal akhirah ala arba' maratib. Kemudian politik itu sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh makhluk dan mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus yang bisa menyelamatkan mereka dari dunia dan akhirat. Dari dunia itu maksudnya dari berbagai problematika kehidupan dan dengan akhirat juga dia selamat. Artinya agama ini bertahan utuh. Itu ala arba' maratib. Itu ada 4 tingkatan. Al-ula yang pertama. Wahiyal ulya, dan itu yang tertinggi adalah siyasatul anbiya alaihi wassalam. Adalah politik yang dilancarkan oleh para nabi terdahulu. Wa hukmuhum alal khassah wal ammah. Karena nabi bisa menghukumi orang-orang secara umum atau orang-orang khusus yang beriman dengan dia saja. Artinya siasatnya nabi, peraturan nabi itu bisa menghukumi 2 lapis masyarakat, baik masyarakat yang khosoh maupun ammah. Khosoh itu mungkin orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pengetahuan, dan ammah orang-orang umum. Jami'an fi dhahirihim wa batinihim, baik secara zahir maupun batin. Jadi Nabi kan keren, dia bisa tembus zahir dan batin.
Artinya dua wewenang itu di tangan Nabi. Kalau kita sudah tidak bisa seperti itu, Indonesia saja sudah harus membagi ada legislatif, ada yang lembaga-lembaga negara yang eksekutif, ada yang yudikatif. Sedangkan ketika itu kita dulu dipimpin oleh Nabi, itu tiga-tiganya di satu tangannya Nabi, selesai. Ya, kan? Semua wewenang-wewenang ada di Nabi. Pelaksanaan hukum, penyelenggaraan ekonomi, sosial, bagaimana konflik-konflik, semua itu di tangannya Rasulullah. Sekarang nggak bisa. Kita butuh KPK misalkan. Ya anggapan negara ini normal ya, ora udah sing saiki sing geger apa ora cetha. Nah, mungkin butuh KPK untuk yang penanganan korupsi, kita butuh Polri, kita butuh kemudian TNI, kita butuh BRIMOB, kita butuh PM, polisi militer, kita butuh Mahkamah Konstitusi, kita butuh Mahkamah Agung untuk menjaga semua perangkat-perangkat negara itu bisa berputar dengan rodanya masing-masing. Sedangkan Nabi memegang semua wewenang karena dia langsung di bawah wahyu, di bawah bimbingan Tuhan, sehingga sulit untuk kita tiru. Makanya ini dijadikan yang paling tinggi. Wathaniyatu al-khulafa wal muluk wasalatin. Adalah para khalifah, para raja-raja, dan para penguasa-penguasa sultan. Wa hukmuhum alal khassati wal ammah tijami'an. Dan hukum mereka atas khosoh dan ammah semuanya. Walakin ala dohirihim la ala batinihim. Akan tetapi hanya masalah-masalah dohir saja. Tidak masalah batin. Karena kalau masalah batin kita tidak tahu. Ada orang dituduh mencuri, buktinya ada, tapi belum tentu dia mencuri meskipun ada videonya. Sekarang bisa direkayasa, sekarang bisa di seterusnya. Tapi kita menghukum dengan atas itu nggak masalah. Karena keterbatasan kita hanya sampai ke tingkat kedua ini. Kita bukan nabi yang jika ada orang bohong, Allah langsung ngabari kita, terus kita tahu kalau dia munafik. Sekarang kita nggak bisa lepas dari kemunafikan orang lain terhadap kita. Makanya kita hanya bisa berhukum pada sesuatu yang terlihat. Makanya kaidahnya selalu an-nasu yahkumuna 'ala dhawahir wallahu yatawalla sarair. Makanya kita berhukum hanya yang dhahir saja. Urusan yang diisi hati mereka itu urusan Allah nanti, kan gitu kan. Jadi kita hanya secara qadhiyatan, tidak secara diniyatan saja, secara qadhiyatan ki apa? Secara hukum yang nampak lah. Hukum-hukum yang tidak nampak itu urusan mereka dengan Tuhan mereka di akhirat nanti dengan Allah. Wasali satu ala ulama billahi azza wa jalla wa bidinihi. Kemudian yang posisi ketiga adalah para ulama. Ulama yang mengenal Tuhan dan mengenal agama. Tidak semua yang mengenal agama mengenal Tuhan. Itu yang diyakini Imam Ghazali. Nah, Imam Ghazali mengatakan banyak alim yang terhebat itu al-alimu bi ayamillah. Billah wa bidinillah wa bi ayamillah. Dia tahu Allah, dia tahu agama ini bagaimana, dan dia tahu bagaimana Allah biasanya. Misalnya ngerodok wali. Bagaimana hari-harinya Tuhan, maksudnya adatnya Tuhan itu bagaimana. Yes, begitu itulah. Wa hukmuhum alladzina hum warasatul anbiya, dan itulah mereka pewarisnya para nabi. Jadi pewaris para nabi itu tidak semua yang dipanggil ustadz kemudian jadi pewaris para nabi, tidak. Pewaris para nabi bagaimana ya, yang dekat dengan nabi. Dekat maksudnya tugas-tugasnya itu sama kayak tugasnya nabi, yang dia lakukan seperti yang nabi lakukan. Dia punya kepedulian. Ya, sekarang banyak pewaris para nabi tapi sama umat tidak peduli, ya apa kayak gitu. Ya kan? Tidak ada kepedulian, tidak pernah mendoakan, tidak pernah, nabi yang mana yang diikuti? Kadang hanya memanfaatkan umat untuk cuan dan seterusnya. La ilaha illallah. Wa hukmuhum ala batinil khassati faqat. Nah, tetapi ulama-ulama seperti ini hanya bisa menghukumi batinnya saja. Batinnya saja itu artinya kita hanya bisa mengatur, mensiasati batinnya umat. Saya kasih contoh, misalkan di Indonesia ini, misalkan dalam satu daerah, itu jarang ada yang mencuri. Jangan kira itu karena ada undang-undang. Itu sebetulnya karena siasahnya para ulama, atau kita katakan para kiai-kiai di TPQ-TPQ yang dari kecil mereka diajarkan oleh kiai-kiai itu bahwa mencuri itu adalah hal yang tidak baik. Coba tanya, saya tidak mencuri uangnya Condro bukan karena saya takut, atau saya takut karena Condro ini bapaknya polisi. Mungkin
Misalkan, atau saya takut dengan tidak, memang bagi saya mencuri itu terlalu, wah artinya kan akhirnya kan ada alasan moral. Nah, itu sebabnya jangan kira kriminalitas naik turunnya itu tidak dipengaruhi oleh kiai, justru mereka malah yang paling berpengaruh. Nah sekarang polisi, saya nyuri uangnya Ucup saja paling Polri nggak ada yang tahu kok, seluruh jajarannya, Mbak Kapolri, Mbak Jenderal bintang berapa, mana tahu mereka. Tapi saya tidak mencuri itu bukan karena ada Kapolri yang mengawasi saya, bukan, tapi karena saya tahu itu adalah aib dalam moral. Siapa yang mengajarkan itu? Para ulama. Mana hak, mana batil, mana hitam, mana putih, sehingga kita terdoktrin bahwa itu bukan hal yang, itu adalah hal yang buruk gitu kan. Apa? Sehingga yang dimaksud Imam Ghazali di sini bahwa mereka wa hukmuhum ala batinil khassati faqat. Karena siasah mereka hanya pada batin saja. Wala yartafi'u fahmul amati ilal istifadati minhum. Dan di satu sisi, selain pada batin yang khusus juga batin yang amah tentunya. Tapi di satu sisi lain bahwa kadang pemahaman orang awam itu tidak nyampe ke mereka. Jadi kadang yang bisa istifadah dengan para ulama itu ya yang punya rezeki untuk memahami ilmunya. Ya. Kadang biasanya yang paling tidak paham itu adalah keluarganya mereka. Makanya orang-orang banyak orang-orang bijak dulu mengatakan bahwa ashadun nasi fi ulama, ashadun nasi fil ulama aqaribuhum wa ahlihi. Aqaribuhum wa ahluhu. Orang yang paling zuhud dari ilmunya para ulama, maksudnya orang yang paling sok nggak butuh dari ilmunya para kiai itu biasanya malah keluarga mereka dan kerabat-kerabat mereka. Biasanya. Sehingga mereka kadang memandang kiai-kiai ya biasa saja gitu loh. Tapi santrinya mungkin takdimnya luar biasa sama itu kiai gitu. Sering terjadi seperti itu. Sehingga memang orang-orang awam terkhusus yang dia mereka orang-orang yang ya yang memang belum Allah kasih kesempatan untuk memahami hal-hal penting dalam agama, dia biasanya cenderung tidak bisa istifadah kepada itu. Kepada para kiai. Wala tantahi kuwatuhum ila tasarrufi dawahirihim bi ilzam wal mana. Dan para kiai itu tidak apa namanya kekuatan mereka itu artinya wewenang mereka tidak sampai kepada kemudian harus melarang dan memerintahkan. Artinya menghukum, memberikan punishment, memberikan itu. Kalau kita ya pihak berwajib, itu ya tentu polisi misalnya. Jadi nggak bisa Anda tidak pakai helm terus saya tangkap. Nah, kamu protes, kenapa tangkap? Usaha kiai kok ya nggak bisa, itu bukan wewenang Anda, Bang. Paham ya? Oh, saya pembina, ya enggak. Ya, itu kalau di pondok ya mungkin ya, bisa bodak bisa karena memang diberi wewenang. Tapi secara umum kan enggak bisa. Misalkan ada orang enggak pakai helm atau enggak punya SIM terus kamu tangkap atau dia ngelanggar lampu merah kamu kejar. Kenapa? Saya pembina MBL. Saya ingin menangkap Anda atas nama agama karena saya ustadz. Enggak bisa karena ustadz, ulama, kiai itu la tantahi kuwatu, enggak nyampe kekuatan mereka, artinya wewenang mereka itu nggak nyampe kepada tasarruf kemudian mengatur bidawahirihim dalam perkara-perkara dohir bil ilzam wal mana, dengan cara mewajibkan sesuatu atau melarang sesuatu. Mereka nggak punya wewenang itu. Paham? Nah, aturan-aturan sabuk pengaman itu bukan dari MUI kan. Paham? Nggak bisa helm halal. Asal. Label halal. Ya nggak bisa. Ya, kalau memang wewenangnya MUI ya MUI. Tapi nggak semuanya MUI. Karena mungkin menang kita misal orang Muhammadiyah, SIM-nya dikeluarkan oleh Majelis Tarjih kan enggak. Iya kan? SIM-nya tetap dari Polri gitu loh. Surat izin Muhammadiyah kan. Nah, kan enggak bisa ya. Nah. Warabi'ah al-wu'at. Wu'at itu adalah mubalik kalau sekarang. Dai. Nah, Imam Ghazali ini membedakan mubalik pengkhotbah kalau di bahasa Kristen dengan ulama itu beda.
Biasanya ulama itu enggak suka ngomong di depan. Ya kalau ngomong kalau ditanya saja sudah, nggak suka yang model ke panggung, tablik akbar itu biasanya mereka menjauhi itu. Karena potensi yang sesat banyak nanti kalau dia keliru, tawadhunya mungkin atau bagaimana, sehingga menjauhi seperti itu. Cuma saya temui kiai-kiai yang memang al-fuhulul kibar itu biasanya memang menjauhi hal-hal. Biasanya yang suka seperti itu tukang pidato, tukang kultum itu ya ustadz-ustadz yang kelasnya ya memang mubalik. Bukan meremehkan, bukan itu penting mubalik. Dai itu penting karena ketika ulama-ulama itu naluri mereka pasti nggak mau bersuara. Ya biarkan dai-dai yang speak up. Jadi ada yang memang kita harus menjadi sumur, artinya datang ditimba ilmunya, ada yang harus menjadi keran untuk mengantarkan air gitulah ya. Sehingga ya tidak semuanya harus mengantarkan. Ada yang ya saya itu kadang dikira jualan agama, Ustaz. Saya bilang saya grosir. Bukan jualan. Yang jualan seterusan yang jual ecer itu heeh, hidupnya beliau. Nah, saya nggak apa-apa. Memang nyebelin ya naluri ya. Saya tuh kadang kok bahasa Jawa ini apa ya? Mangkel itu, Ustaz. Gemes lihat terusan itu. Jamaahnya banyak, Ustaz. Diundang di mana-mana jadi pembicara. Padahal ngalim saya jauh. Tapi ya luar biasa. Tapi memang itu Allah sudah kasih jalannya masing-masing untuk ya semua yang penting kan semuanya bermanfaat. Asal dia nggak nyuruh sholat hadap barat aja yang ya hadap timur. Takutnya kan kiblatnya ke timur malah beres itu. Nah itu kadang begitu. Tapi nggak apa-apa. Yus punya nasib sendiri-sendiri. Tapi semua ya saya bersyukur seperti ini. Dia juga bersyukur seperti ini. Mungkin dapat jodoh juga kenal kiai-kiai itu Ustaz. Itu calonnya insya Allah juga apa putri kiai. Punya pondok juga. Ya kita doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu. Tapi saya senang ada tokoh-tokoh seperti itu. Saya katakan tokoh ya. Tokoh-tokoh masyarakat seperti beliau itu luar biasa sekali. Memang kita perlu dai-dai seperti itu. Ya saya ucapkan terima selama semuanya dedikasinya untuk umat, saya ucapkan terima kasih. Karena mereka mau mengorbankan waktu untuk umat yang bukan siapa-siapa mereka secara biologis itu sudah keren menurut saya. Ya dulu saya memang agak gimana, tapi sekarang lihat banyak yang nggak peduli, Ustaz. Banyak orang-orang alim, kiai, mungkin LCMA, mungkin profesor, mungkin tapi kemudian melihat umat rusak itu mereka cuek, diam. Begitu mulut mereka kebuka mau langsung menyesatkan. Langsung bahasa Suryani, langsung begini. Nah, lucu-lucu sekarang itu. Makanya yang seperti itu yang di masyarakat masih mau terjun itu saya hargai sekali. Ya meskipun ya sebagai tanggung jawab moral saya harus hargai itu. Tapi kalau saya ditanya jujur sebetulnya ya agak ini model-model beliau itu. Tapi masya Allah, ya artinya selama masih mau belajar berarti memang masih pantas dipanggil ustadz itu sudah. Kalau kita dipanggil ustadz mensyaratkan harus maha tahu ya nggak bisa ustadz ya. Malaikat saja subhanaka la ilma lana illa ma'alam tangan. Malaikat saja ya pengetahuannya sebatas apa yang diajarkan ke mereka. Nabi juga nggak tahu ya nggak tahu nunggu wahyu gitu. Jadi kalau kita kemudian siapa yang pantas dipanggil ustadz, lalu kemudian dia harus yang fasih berbahasa Arab, harus gini, harus gini, harus gini, ya kalau iya bagus. Tapi kita kalau mau mensyaratkan sekompleks itu sulit. Zaman sekarang sulit. Karena akhirnya kadang apalagi kadang beberapa dai-dai itu justru bersikap eksklusif. Pakaiannya Arab, Arab-Arab pesek saya bilang. Pakaiannya Arab, nggak mau pakai hem seperti kita-kita ini, harus gamis seperti Chandra itu saat waktu sholat Jumat. Harus gamis, parfumnya harus kasturi, kalau tidak malaikat subuh. Itu terus seperti itu, harus begitu. Kenapa? Itu justru sadar tidak sadar itu membuat kita terlalu berjarak dengan masyarakat umum. Makanya Nabi selalu pakai pakaian kaumnya. Ya, andai kata Nabi dulu kemudian pakai tren Eropa, pakai pakaian, coba bayangin Nabi mohak terus mulet, ya nggak ada yang mau dengerin dia. Mana?
Makanya kita dalam dakwah itu kedewasaan dan kebijaksanaan itu dibutuhkan sekali. Mas saya tuh cinta dengan orang-orang yang mau terjun ke masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada. Masya Allah, ini tidak ada kesempatan belajar di Timur Tengah. Tapi manfaatnya LC itu kalah, Ustaz. Itu yang saya suka. Dan selama dia kalau enggak tahu nanya, terus masih punya apa ya, dia masih mikir amanah ilmiah lah, tanggung jawab ilmiah itu sudah berarti sudah pantas disebut ustaz selama mau belajar. Yang paling saya tidak suka, saya benci itu orang-orang sudah diustadkan tapi enggak mau belajar. Karena selama kamu mau dipanggil ustaz, kamu harus mau belajar. Seperti halnya kamu kalau dikasih amplop mau kan? Mau dong. Dengan alasan dakwah kamu selama kamu masih mau menerima amplop, kamu juga harus mau belajar karena kamu dikasih amplop karena kamu ustadz, kamu dipanggil ustadz karena menyampaikan ilmu. Nah, harus konsekuensi logisnya Anda harus mau belajar kalau mau dipanggil ustadz. Bukan, saya tidak menuntut Anda harus tahu segalanya, harus hafid 30 juz, harus menguasai qiraah, asrah, arba'ah, salah mutamimah lil asrah, misalkan harus satibiyah, buroh dan seterusnya, harus semuanya harus hafal. Terus asroh kubro harus tahu. Kalau baca Quran itu sudah macam-macam sekali bacanya. Yang miring-miring, ada yang ya seperti itu. Saya tidak peduli dengan itu. Daripada pintar tapi tidak peduli. Selama masih mau belajar, dia layak dipanggil ustaz. Masalah bisa atau tidak kan butuh proses. Artinya kita tidak pernah menuntut Anda untuk maha tahu, dalam tanda kutip, untuk kemudian berhak untuk menyampaikan. Silahkan. Ini zaman sudah di ujung tanduk soalnya, Ustaz. Kalau kita terlalu ketat ngasih, ya meskipun banyak orang-orang yang sok ketat, dalam tanda kutip seperti itu. Kalau mau jadi ustadz itu harus paham usul fikih, harus paham nahwu sharaf, harus paham. Kalau ustadz di Indonesia, saya kira tidak perlu sejauh itu. Tidak perlu. Karena ustadz di kita itu para dai, bukan ulama-ulama yang punya hak untuk mengeluarkan fatwa halal haram, berbeda. Sekarang seperti itu. Nah, justru yang duduk-duduk di lembaga-lembaga tarjih, lembaga-lembaga yang mengeluarkan apa yang diberi wewenang untuk mengeluarkan halal dan haram, itu justru yang harus belajar yang dalam. Tapi yang kita ini sudah, makanya saya, antum mau terjun ke masyarakat, mau membina santri, mau itu saya sudah hargai sekali. Sudah saya hargai sekali. Karena ya faktanya begitu kan. Ya saya yakin yang pernah jadi musyrif di pondok yang besar itu pasti merasakan bahwa banyak sebetulnya LC yang tidak berguna. Ya saya tekan bisarahah ya nih. LC tidak berguna. Ya, justru kadang lulusan SMA, kadang lulusan ini, lulusan itu yang justru ternyata mungkin kuliahnya umum tapi ternyata manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar. Daripada mereka yang kuliah agama kemudian ketika santri notok, Ustadz saya butuh bantuan, tidur, istirahat. La rahata illa fil jannah. La raha fil jannah. Seperti itu. Itu musyahad, itu wakil, itu nyata terjadi. Makanya saya selalu merangkul yang tidak diberi kesempatan untuk belajar ke Arab seperti Rehan, seperti Anas, Ustaz Rozan. Bahwa kita punya kesempatan yang sama untuk memberikan dedikasi kita kepada Allah. Jangan sampai tanggung jawab agama diemban oleh mereka-mereka yang LC. SAG, MAG, sarjana alam gaib itu seharusnya. Hah? Nashville. Ini loh Nashville. Deni loh. Jaluk didu apa ya tengah. Kan tane beken. Memang akhlaknya. Ya ora level yang ngawur ku seluruh. Demo. Lempar aja Ustaz. Pinjam botolnya Ustaz Ahmad. Keras itu. Oh ya, no. Jadi tolonglah. Ya, untuk LC yang sudah terlanjur LC, tolong Anda yang berguna. Sampaikan ini kepada siapapun yang merasa LC. Anda punya amanat. Di punggung Anda nanti
Sandro LC. Haidar Ayas LC. Ngeri. Aibadur Rahman. Halim jenenge angel. Nah, kuwi ya, tolong ya. LC itu kan Timur Tengah, Libya kan harusnya. Coba bayangkan ilmu-ilmu antum-antum ya. Saya panggil antum ini. Jarang saya Ustadz bilang antum itu. Ilmu-ilmu antum yang dipelajari di gurun pasir, di mana-mana mereka bergurau di depan para masyayikh, ulama-ulama dunia. Ya dicake apa ya bahasanya, disebarluaskan gitu supaya bermanfaat gitu loh. LC ini kan notabene-nya kan memang lulusan-lulusan agama. Kau kira LC apa? Lulusan Cilacap? Bukan itu. Lulusan huh? Lulusan Ciputat, lulusan Ciamis kan enggak. Tolonglah yang berfungsi. Ya apapun itu, terutama santri-santri, tolong kesadarannya lah. Ini saya suka temenan sama mubalek yang ikhlas gitu lah. Kadang saya tuh kasihan, kadang ada beberapa tuh berkecil hati. Saya nggak pernah mondok, mau tiba-tiba dapat hidayah. Sedikit Ustaz. Ada juga yang dulu soleh, pakai imamah kemana-mana. Kuliahnya filsafat Islam. Sekarang kalau nyetatus itu gandeng ceweknya dia. La haula. Miris sekali saya lihat itu, kasihan. Tapi dia diingatkan, dia keras kepala memang dari dulu. Dari kecil dia sudah keras kepala. Belum pintar saja dia sudah keras kepala, apalagi sekarang dia sudah pintar, Ustaz. Aduh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada yang dulu bertahun-tahun ngaji, solehnya penegak kebenaran dulu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tiap hari itu. Sekarang sudah nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Nah, anak-anak kayak gitu. Aduh, gitu. Saya tuh banyak saat. Kadang mereka ada yang ngaku murid saya, ada yang saya cuma nggak mengakui memang. Wah, anak bari umi matus syirikun. Gak tabaro aladina tubi'u minal ladina taba'u wara'ahumul adab. Ra'al adab wa taqatta'at bihimul asbab. Wah, orang melu-melu. Wa hukmuhum ala bawatinil awam faqat. Mereka-mereka para dai-dai itu biasanya hanya bisa mensiasati hati orang-orang awam saja. Selebihnya sudah. Makanya, tapi meskipun begitu, meskipun dia urutan terakhir, tapi perannya juga untuk mengendalikan ekosistem sosial itu, untuk mengendalikan itu bagus dan sangat terasa. Ya, Tajan. Allahumma inai. Wa asyrafu hadhihi siyasatil arba' ba'da nubuwwati ifadatul ilmi. Yang pokoknya ala kulli hal seluruh siasat politik-politik itu ya, setelah politiknya para nabi, yang paling enak itu politiknya para kiai, para guru ngaji, ifadatul ilmi, itu memberikan ilmu. Kenapa? Wa tahdhibu nufusin nas anil akhlaqil madhmumatil muhlika, dan juga membersihkan jiwa-jiwa manusia daripada akhlak-akhlak yang tercela, yang membinasakan. Wa irsyaduhum ilal akhlaqil mahmudatil mus'idah, dan memberi arahan kepada mereka kepada akhlak-akhlak yang terpuji dan yang menyenangkan, menggembirakan. Wahwal murad bita'lim, dan itu yang dimaksud dengan pendidikan. Tidak hanya memperbanyak ilmu, makanya kata Imam Syafi'i itu laisal ilmu bikasratil hifid.
Ya. Ilmu itu bukan soal banyak-banyak hafalan sebetulnya, tapi lebih ke kemanfaatannya bagaimana. Tapi ini juga bukan legalitas untuk Anda yang kemudian malas belajar dengan alasan yang penting saya bermanfaat. Enggak juga. Banyak juga setan-setan yang berbisik seperti itu. Tidak apa-apa, saya tidak pernah ngaji. Yang penting saya bermanfaat untuk orang lain. Enggak. Selama Anda dalam koridor dakwah, dalam dimensi dakwah, Anda punya kewajiban untuk belajar seluruh perangkat yang ada. Baik ilmu ghoyat maupun ilmu alat. Orang-orang sekarang ini kalau suruh kajian nahwu, sorof, jurumiyah, dan lain-lain, mundur mereka. Tapi kalau sudah ya ulumuddin, banyak yang datang. Berpikir. Terus ini bro, teko gue kitab kaget aku. Dulu kan nahwu itu protes biasanya lucu ya, memang keren lah urusan dia. Unik, luar biasa. Ayo ngaji nahwu terus tetap. Nahwu terus tuh. Kok nahwu terus? Ya mau gimana ya, saya sebetulnya juga tidak suka bahasa Arab. Nahwu itu sulit memang. Sorof juga, cuman masalahnya Quran itu terlanjur turun pakai bahasa Arab. Kalau Quran turun pakai bahasa Jogja kan tidak perlu kan kita. Orang Arab yang belajar di sini. Gitu loh masalahnya. Gitu. Jadi kita nggak bisa membantah sebenarnya siapa yang suka nahwu, nggak ada orang suka barang sulit itu nggak ada. Di mana-mana orang itu ya nalurinya mesti suka yang gampang. Nah ini kita mau berusaha. Saya ngajari anak-anak ini yang mau ke Mesir itu nahwu itu juga sebetulnya juga bosan juga Ustaz. Bosan jujur saja. Apalagi itu kitab berapa kali sudah saya ajarkan itu udah. Mereka juga gitu. Jadi saya kayak aduh sama-sama nggak ikhlas. Jadi muridnya juga barangkali sulit memahami terus akhirnya malas. Sayanya juga sulit memahamkan. Sayanya juga lama-lama malas juga memang. Tapi sebagai penuntut ilmu Anda harus suka dengan hal-hal yang sulit. Karena makin sulit usahanya makin kenceng, pahalanya makin banyak kan. Nah itu dia. Makanya tulabul ilmi itu seharusnya yuhibbuna su'ubah. Karena setiap ada kesulitan, usahanya makin keras. Kalau kulama staddati su'ubah itu istadda ijtihaduhum. Karena kulama stadda ijtihaduhum, tentunya kaidahnya makana aksaru fi'lan aksaru fadlan. Makin banyak usahanya, makin banyak pahalanya. Makanya Anda ngaji tolong ya. Nahwu itu tolong. Sorof. Mufrodatnya dibanyakan. Ustaz Condro. Sebentar lagi pulang dari Mesir ini 5 tahun ke depan saya sudah harus panggil beliau Ustaz. Nggak bisa saya sudah goreng bakwan. Saya sudah nggak bisa. Takut, takut kualat ini bukan main nih. Muridnya ulama-ulama Al-Azhar. Kan ngeri. Ngeri. Yaitu PR bersama. Kapan-kapan kita ngaji jurumiyah atau apa. Sekedar menggugurkan kewajiban. Kapan-kapan ya. Kapan-kapan. Kapan ya, kapan-kapan. Wa inna makulna inna hada afdal min sa'iril hirafi wasinaat. Sebab kita katakan kemudian taklim atau pembelajaran itu adalah yang terbaik dari segala bentuk profesi dan apa ya, produk-produk yang dihasilkan oleh manusia. Kenapa? Li'ana syarafa sina'ah yu'rafu bi thalathati umurin. Karena suatu perbuatan, kemuliaannya itu ditinjau dari 3 sisi. Imma bil tifat ilal ghorizah. Mungkin kita lihat dari panca indera mana alati biha yutawassal ila ma'rifatiha. Dengan panca indera mana yang kemudian menjadi perantara untuk kita tahu. Kafadil ulumil aqliyah ala lughawiyah. Seperti ilmu-ilmu logika, ilmu-ilmu akal, itu lebih baik daripada ilmu bahasa jika ditinjau dari alat yang digunakan. Indra yang digunakan. Tudrakul hikmah bila akal. Ya. Karena kebijaksanaan, artinya ilmu-ilmu akal itu bisa kita dapatkan dengan akal. Wal lughah bisa dan bahasa itu lewat pendengaran. Wal aqlu asrafu minas sama.
Dan akal lebih mulia daripada telinga. Itu jika contoh jika ditinjau dari alat yang digunakan. Wa imma bin nazar ila umumin nafa, atau bisa jadi ditinjau dari keumuman manfaatnya. Kafat li ziraah ala siyaghah, seperti keutamaan bertani daripada siyaghah. Siyaghah itu apa? Apa? Pengrajin emas, ya pandai besi mungkin termasuk. Karena tentu kemanfaatan petani lebih terasa daripada para perajin emas. Emas hanya bisa dinikmati orang-orang kaya. Sedangkan orang mau kaya mau miskin kalau tidak makan mati. Wa imma bimulahadatil mahal alladhi fihi tasarruf, atau bisa jadi dari tinjauan tempatnya. Kafat lisyaghah ala dibaghah, seperti pengrajin emas lebih baik daripada penyamak bangkai, samak bangkai, profesi penyamak bangkai. Idh mahalu ahadihima dahab, karena salah satunya itu tempatnya dari emas, dia bahannya itu dari emas, wa mahalul akhar juldul maitah, dan yang satunya adalah kulit bangkai. Jadi pengrajin bangkai pakai mainannya kulit bangkai, pengrajin emas mainannya emas. Dari sisi itu sudut pandang itu tentu pengrajin emas lebih baik daripada. Tapi tergantung kebutuhan kan. Artinya ini hanya cara saja untuk analisis. Bukan berarti Imam Ghazali memihak. Ini enggak, ya tentu profesi pasti ada manfaat. Nah ini susunan logika yang akan dipakai untuk menilai kenapa kemudian guru ngaji atau taklim itu lebih baik. Walaysa yakhfa, ini kesimpulannya. Walaysa yakhfa annal uluma diniyah wa hiya fiqhu tariqil akhirah innama tudraku bi kamalil aqli wa safa'id dzaka. Tidak walaysa yakhfa, tidak tersembunyi, artinya jelas bahwa ulum diniyah, ilmu-ilmu agama, wa hiya fiqhu tariqil akhirah, dan itu adalah fikih atau memahami jalan menuju akhirat, jalan akhirat, innama tudraku bi kamalil aqli wa safa'id dzaka. Kalau dilihat dari sisi alat yang digunakan untuk memahami, tentu ilmu-ilmu akhirat juga dipahami dengan kamalul akal, kesempurnaan akal, wasofa'id dzaka, dan bersihnya kecerdasan. Artinya netralitas dalam, kalau dari awal sudah benci dengan agama, ya dia tidak paham. Itu penting sofa'ud dzaka itu. Makanya orang-orang cerdas kalau memang dari awal sudah sensitif dengan agama, ya dia tidak akan memahami agama itu bagaimana. Maka wajar kalau ada ilmuwan-ilmuwan yang kemudian dia ateis, ada yang memang sofa udakanya bermasalah. Wala aqlu asyrafu sifatil insan kama sayati bayanu, dan akal adalah sifat manusia yang paling paling sempurna, paling mulia. Kama sayati bayanuhu, seperti yang akan saya terangkan setelah ini. Idbihi qabila amanatullah, karena dengan akal itu manusia menerima amanah dari Allah. Wabi yasilu ila jiwarillah subhanahu wa ta'ala, dan dengan itu dia bisa sampai kepada Tuhannya. Dengan akal dia menerima amanah. Karena amanah menjaga bumi itu butuh akal, dan hanya akal yang bisa bermain di situ. Tidak kekuatan. Kalau kekuatan tentu amanah sudah diturunkan ke gunung, atau ke gorila, atau ke Godzilla, atau ke King Kong, atau ke Jurassic, atau ke T-Rex. Kalau itu yang dilihat adalah dari segi kekuatan badan. Kalau yang dilihat dari segi misalkan misal bisa terbang, ya burung yang dikasih aman. Tapi akal itu yang kemudian membuat kita pantas untuk menerima amanah Allah. Mana yang Quran kayak inna aradnal amanata ala samawati wal, apa sih nih? Inna aradnal amanata ala samawati wal. Terus maksud tidak bilain. Inna aradnal amanah fa'afaina ayyahmilnaha wa hamalahal insan. Terus baru wongku doluman jahula, kalau dia menyia-nyiakan amanah tersebut, baru dia dapat gelar doluman jahulan. Bukan karena doluman jahulan karena menerima amanahnya, bukan. Kadang dipahaminya begitu. Loh, kamu doluman jahula kan menerima amanah malah bikin bodoh, dolim, enggak gitu. Suara apa itu? Tidak. Suara token listrik. Lebih ngeri dari sangkakala, Ustaz.
Karena kalau kita dengar sangkakala enggak bayar. Kemudian wa amma umumun naf'i, dan adapun keumuman pemanfaat kalau ditinjau dari umumnya manfaat, kalau yastaribu fihi ahadun, maka tidak ada satupun orang yang bisa ragu di sini. Fa inna naf'ahu, karena kebermanfaat agama, wa samaratahu, dan natijahnya, hasilnya itu sa'adatul akhirah. Ada kebahagiaan di akhirat. Wa amma syaraful mahal, adapun dari mulianya tempat, fakaifa yakhfa wal mu'alim mutasarrifun fi qulubil basyari wa nufusihim. Kalau soal objek yang dipelajari, objek yang di objek yang dia berkutat di situ, ya, tidak ada yang tersembunyi, itu sudah jelas karena para kiai, para guru, para ulama, biar mu'alim mutasarrif fi qulubil basyar wa nufusihim, karena mereka objeknya sejatinya hati-hatinya manusia, hati manusia dan jiwa-jiwa mereka. Wa asrafu maujudin alal ardi jilisun ins, dan seluruh makhluk yang ada di bumi ini paling mulia adalah manusia. Wa asrafu juz'in min jawahiril insan qalbuhu, dan anggota badan manusia yang paling mulia itu adalah hatinya. Walau mu'alimu mustaghilun bitakmilihi wa tahliyatihi, dan para guru agama itu mereka sibuk menyibukkan diri dengan menyempurnakan hati, menghiasi hati, tahliyah ya, menghiasi, wa tathhirihi wa syaqatihi, dan mensucikan ia, wa syaqatihi ilal qurbi, dan menggiring hati itu kepada kedekatan kepada Allah, membawa hati itu kepada mendekat kepada Allah. Fa ta'limul ilmi min wajhin ibadatun lillahi ta'ala. Kan dari satu sisi mengajarkan agama adalah ibadah. Wa min wajhin khilafatun lillahi ta'ala. Dan dari satu sisi yang lain kita mendapatkan tugas khusus dari Allah. Artinya itu kewajiban itu Allah yang menunjuk kamu untuk meneruskan guru-guru agama yang dahulu-dahulu yang sudah meninggal. Nah, itu maksudnya khilafatun lillah. Tentu tidak mungkin Allah turun langsung terus atau mengutus nabi lagi. Wa huwa ajallu khilafatin. Dan itu adalah yang paling mulia. Atau apa ya, khilafah itu maksudnya ya ini yakhlufu ba'duhum an ba'din. Jadi kaderisasi, perputaran roda giliran antar generasi itu yang paling mulia, yang paling jalil, yang paling agung, paling mulia, paling terhormat adalah perputaran pada bentuk pembelajaran, pada tarbiyah, pada pendidikan. Karena umat ini bertahan sampai sekarang ini kan karena jasa-jasa para pendidik. Kalau bukan karena kaderisasi mereka, hancur sudah. Bayangkan saja. Oh, sekarang gurunya, generasi guru sekarang itu sudah generasi yang mungkin dulu dimarah-marahi gurunya. Generasi bawah kita ini sekarang sudah generasi yang manja-manja, yang itu sudah terasa sekali kok. Bayangkan kalau mereka jadi pendidik nanti, separah apa muridnya? Karena guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mungkin salto juga. Jadi ya seperti itu. Makanya kita harus terus mempertahankan kredibilitas kita. Dan memang yang mendidik ya, dan kita pasti mendidik lah nanti, mendidik anak, mendidik keluarga. Karena kita nanti kan masing-masing juga akan bertelur. Nah, telur-telur itulah. Fata'limul ilmi min wajhin ibadatun lillahi wa min wajhin khilafatun lillahi ta'ala wa huwa ajallu khilafah. Fa inna Allah ta'ala qad fataha ala qalbil alim al-ilma. Dan Allah telah membuka pada hati orang alim itu, membuka cahaya ilmu. Alladhi huwa akhassu sifatihi. Dan itu adalah sifat Allah yang paling khusus. Al-alimul khabir. Allah punya sifat maha mengetahui, maha mengawasi, dan Allah bangga dengan sifat itu. Coba Anda bayangkan kalau Tuhan itu tidak tahu apa-apa, aneh. Itu yang diyakini Mu'tazilah dan seterusnya. Bahwa Allah tidak tahu. Dia hanya tahu perkara-perkara yang sifatnya kulliyat saja, perkara-perkara juz'iyat Allah tidak tahu. Kamu ngupil itu tidak tahu karena itu juz'iyah. Tapi kalau kamu bisa besar, bisa nanti jadi sarjana atau sudah besar terus punya anak berkeluarga, itu perkara-perkara kulliyat yang secara garis besar semua manusia mengalami, itu baru diketahui Allah, kata orang Mu'tazilah. Tapi juz'iyat misalkan kita ngapain, kita jatuh, kita minum terus kesedak terus ngaruh, itu Allah nggak tahu katanya.
Terus kita Ahlussunnah menjawabnya ya mudah sekali. Bayangkan Tuhan itu tidak tahu hambanya ngapain, kan nggak keren. Makanya Allah itu ketika mengatakan bahwa dia al-alimul khabir, itu ala wajil iftikhar, dia bangga dengan itu. Allah sombong dengan itu. Dan Allah berhak untuk sombong. Karena ada hadis qudsi ah, eh, apa jenis? Al-kibriya'u ridai. Kesombongan adalah pakaianku. Faman naza'ani minni dzalika adzabtuhu yaumal qiyamah. Yang barang siapa yang mencoba merebut pakaian kesombonganku, aku akan siksa dia. Artinya Tuhan memang sombong, memang al-mutakabir kan? Ya. Dan memang harus sombong. Tuhan kok tawaduk kan aneh. Repot kan Tuhan tawaduk kan. Coba kamu berdoa, kalau bisa ya tak kasih, kalau bisa. Kalau kebetulan tidak bisa ya sudah, lalu repot kan. Tuhan tawaduk kan aneh. Tuhan harus sombong. Sombong itu konotasinya negatif, tapi kalau untuk Tuhan ya wajib. Tuhan kok pelengah-pelengah ngak-ngok kan piye kan. Gusti Allah kok pelengah-pelengah kan ora gagah kan ya repot. Nah, kemudian disalib peleh. Mutu. Ya kita hormati keyakinan masing-masing. Kalau kita celah Tuhan orang, nanti orang nyela Tuhan kita. Tapi kalau saya sih bodo amat sebetulnya. Rata subuh alihatahum faya subullah. Ben diadab sisan maka apa? Ketika Allah membukakan orang alim itu ilmu, dan itu adalah sifat yang paling di antara sifat yang paling Allah sayangi. Bahwa kalau khazin li anfasi khazainihi. Maka seorang alim itu seperti bendahara yang menjaga bendahara tadi diberi wewenang untuk membagi-bagi ilmu itu ke siapapun. Ilmu-ilmunya Allah. Tapi alim ini yang kemudian diberi kunci untuk silakan kamu ajarkan ke siapa yang menurutmu pantas. Nah, dan memang para guru itu punya hak prerogatif untuk menyeleksi muridnya siapa yang pantas. Nah, Anda sebagai murid harus tahu diri, jangan terus semua minta rata. Ustaz, kenapa dia diajari ini saya tidak, dia diajari ilmu itu saya tidak. Welo. Ya, masalahnya memang kemampuan anak itu berbeda-beda, kemampuan peserta didik berbeda-beda. Fa'ayyatu rutbatin ajallu min kaunil abdi wasitatan baina rabbih subhanahu wa baina khalqihi fi takribihim ilallahi zulfa. Mana yang lebih mulia daripada seorang hamba yang menjadi perantara, menggantikan peran Tuhan dalam mengajarkan agamanya, menjadi perantara antara dia dan Allah. Untuk mendekatkan mereka, para hamba-hamba itu kepada Allah sedekat-dekatnya. Wasiyaqatihim ila jannatil ma'wa, dan menggiring mereka, membawa mereka kepada surga. Ja'alanallah minhum bikaramihi wa sallallahu ala kulli abdin mustafa. Semoga sholawat selalu tercurah kepada seluruh hamba-hamba yang Allah pilih, yaitu para nabi. Seperti itu. Jadi Imam Ghazali di sini memberikan perumpamaan bahwa orang alim itu dia seperti orang yang diberi wewenang. Ini saya titipkan ilmumu segini, 2 giga misalkan. Ya, silahkan kamu bagi-bagikan ke siapapun, kamu ma'dzunun bihi. Kamu diberi izin untuk membagikan kepada siapapun yang pantas atau yang membutuhkan. Ada orang bertanya, kita jawab karena membutuhkan. Ada orang yang dilihat, oh ini kayaknya pinter ini, di kader. Itu hak dia. Dan ya memang begitu. Seperti ketika Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik pun mengatakan ini sahat firasatu Malik fa ini arafi wajhika nural ilm. Wa fi riwayatin in sahat firasatu Malik fa anta ahadu awiyatil ilm. Kalau firasat Imam Malik ini benar, firasat Malik benar, kamu Syafi'i saya lihat di mukamu ada cahaya ilmu, kayaknya lo memang orang pinter. Atau kamu adalah salah satu dari tempat-tempat yang akan Allah titipkan ilmu di situ. Jadi Imam Malik tahu mana murid yang memang pantas untuk meneruskan dia.
Kemudian Imam Syafi'i agak diseriusi. Dan memang begitu. Ada ala kulli hal, Allahu a'lam, tapi la ya'rifuhu ila alim. Wala tantahi ilai, wala yantahi ilaihi ila alim. Ya, yang tahu ya yang merasakan ya. Itu tuh ada yang begitu-begitu itu. Nah, Imam Malik yang mana? Yarhamukallah. Waalaikumsalam. Silakan ada mau yang tanyakan. Sudah berapa jam, Sob? Berapa jam, Sis? 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 Yes, Asma'akallah. Berapa jam? satu. Ya sudah cukup dulu. Satu Wis rampung. setengah. Besok ilmu yang wajib dipelajari apa saja, ilmu yang haram dipelajari apa, ilmu yang tercela dan terpuji yang bagaimana, nanti ada. Ya terima kasih yang istiqomah, semoga yang berhalangan hadir ya memang karena ada udzur. Bisa, terima kasih terusan istiqomah sekali. Kemarin ikut Zoom, sekarang hadir. Terima kasih sekali. Saya suka kalau ada dai-dai yang ikut. Karena Ihya ini Imam Ghazali menulis juga karena keprihatinan terhadap kondisi ulama-ulama di masanya. Di masa kita ulama jarang sekali. Makanya dai-dai itu yang wajib mendengar. Kalau bisa Ihya itu jangan bolong lah. Ada rekamannya silakan diputar. Ada YouTube. Tidak ada kuota ya tethering ucup aman. Ihya ini insya Allah barokah. Insya Allah. Gerekku ini tapi insya Allah barokah. Bakwannya Ustaz? Ustaz Sandra? Bakwannya? Ayo. Siapa jenengnya? Saya urung tak buka. Lu dibuka lawang wis dotok sebrot. Apa namanya? Hah? Ilmi. Itu Halil. Beda wazan saja ya. Kamu siapa? Mas? Oh, Ajam ya. Rino siapa? Oh ya salah. Ajamiyun. Ajami wa Arabi. Ya Rauf kayak setia Rauf ikhwan to. Ajamiyun wa Arabi. Ikhwan tapi to. Kipot ke Taufik Surahman. Rahman bisa. Ikhwanto Surahman Al Hadianto kan angkatan piro songo Rifki Al Hadian. Yang Mesir Iya sakniku. Ustaz. Silakan kalau mau ada yang tanya yang Mesir silakan. Indonesia sudah malam ya, tolong pengertian sedikit. Enak sana masih sore sana sih jam berapa sih? Pada maghrib. Ba'da maghrib. Ya mungkin. Harusnya ya. Kurang tahu kalau menaguhkan matahari mereka. Ya, apa Ustaz? Tak buka lagi sesi tanya jawab nih. Silakan tanyakan yang aneh-aneh. Ya. Itu di kamar sama itu untuk menggapai agama, ilmu agama. Ilmu agama itu butuh kamalul akli dan sofa udaka. Terus memahami hadis atau pemahaman sih kayak itu loh. Kemarin tuh ada Roblok itu non Islam. Tanya. Roblok ya, Pak? Oh, jamaah Roblok non Islam. Tanya tentang itu loh. Kenapa kok sudah dihadirkan
kita di dunia seperti apa, di akhirat seperti apa. Itu pemahaman tentang takdir. Ya, seperti itu. Fayamalu bi amalil ahli jannah fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Terus makna itu nggak ada perbedaan ya antara apa lagi sing Hailun yes al perbedaan Pak. Ada perbedaan. Mana tahu lebih? Ya, saya ditekok napa? Takdir. Takdir itu persoalan paling berat. Makanya ulama-ulama itu membuat kaidah idza dzukirul qadar fasma. Atau waqala ba'dhum idza dzukirul qadru fa ansitu. Kalau sudah bicara takdir diam. Diamlah, maksudnya jangan dibicarakan takdir itu. Takdir itu memang ranah misteri. Itu ilmu mafqud. Allah itu punya ilmu maujud, karo ilmu mafqud. Ilmu maujud bisa dipelajari, bisa diterka, ilmu mafqud tidak bisa. Oke? Kemudian iddia ilmu mafqud kufur. Ya. Kemudian takdir dibagi jadi dua. Takdir yang bisa dirubah dan tidak. Takdir mubram karo takdir mu'allaq. Takdir mubram itu yang sifatnya paksaan. Hanya Allah yang bisa merubah. Tapi ada takdir mu'allaq yang tidak bisa, yang bisa dirubah dengan usaha ikhtiar kita. Dan menurut beberapa ulama, takdir yang tidak bisa dirubah itu masih bisa dirubah dengan doa. Meskipun dia sudah ditulis di lauh mahfuz, tapi masih bisa dirubah. Karena Allah tetap punya kaidah yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah punya hak untuk menghapus dan menetapkan apa yang dia mau. Karena meskipun ada lauh mahfuz, di atas itu Allah tetap fa'alun lima yurid. Dia terserah dia mau ngapain gitu. Sehingga tetap bisa dirubah takdir itu. Kemudian hadis yang diarba'in tadi, yang fayasbiqu alail kita, ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga, kemudian catatan takdir mendahuluinya, kemudian dia ditakdirkan untuk beramal amalan ahli neraka dan dia masuk neraka. Ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira, sampai dia sama surga itu cuma satu langkah saja, satu hasta, tinggal masuknya. Fayasbiqu alaihil kitab, catatan takdir mendahului dia. Fayamalu bi amali ahli nar, kemudian dia ditakdirkan Allah untuk melakukan hal yang perbuatannya ahli neraka, fayadkhuluha, dan dia akhirnya masuk neraka. Dan itu is okay karena dia hanya masuk dan tidak masalah. Karena kan juga keluar lagi. Itu yang perlu di wa iminkum ilawari duha karena ala rabbika hatman maktiya. Kamu pasti lewat neraka, pasti. Sumanuna jiladina takawana darutolimina fiha jisiyah. Cuman nanti ada yang diselamatkan, ada yang tetap di neraka. Artinya meski dia beramal dengan amalan ahli surga, kemudian di akhir hayat dia beramalan dengan amalan ahli neraka, kemudian masuk neraka. Apakah dia kekal di neraka? Tentu tidak. Karena selama dia hidup dia beramal dengan amalannya ahli surga. Itu juga diperhitungkan. Sehingga ketika kita ditanya, kalau sudah ada catatan takdir, kenapa kita harus hidup? Kenapa nggak langsung saja ke surga? Supaya Allah hanya memberi kesempatan kita untuk kita berusaha merubah takdir kita. Artinya betul, fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Tapi selama dia hidup, dia ya'malu bi amali ahli jannah. Apakah itu tidak diperhitungkan? Itu pasti diperhitungkan. Oke? Seperti itu kira-kira. Nah, itu tetap diperhitungkan. Karena Allah itu tidak mungkin menyia-nyiakan. Akhir-akhir Ali Imran itu kan begitu katanya. Nah,
Tidak mungkin Allah itu apa? Apa akhir-akhir Ali Imran itu? Itu sing hafid, mana ora? Hafid sing urung lali. Hafid ya niki. Ini selali. Nah, hafid nah. Apa akhir-akhir Amri Ali Imran sing apa? Nih, itu sing hafid, sing kajian. Loro-loro nih. Oh, oh, apa lagi apa? Soal sebelah kiri ya bener. Apa Pak? Apa Zan? Inilah utiu amalah. Amalah amilin minkum. Sudah begitu. Jadi tetap ada sabkul kitab kemudian dia masuk neraka, tapi tetap Allah punya, dia nggak akan menyia-nyiakan amalanmu selama hidup. Jadi kenapa kita hidup? So, apa makna dari kehidupan? Ya biar kita apa ya? Nggak tahu sih saya. Makna dari kehidupan itu masih menjadi misteri. Yang jelas kita suruh beribadah, Tuhan ingin menunjukkan eksistensi dia sebagai sesembahan, kemudian diciptakan makhluk untuk nyembah dia, bahasa radikalnya begitu. Tapi itu kan nggak diterima beberapa orang. Seperti just hidup kita itu bermakna. Kita diberi hidup untuk kita dikasih kesempatan untuk merubah takdir. Tapi sekali lagi takdir itu adalah misteri terdalam. Ada ilmu. Pokoknya kamu harus tahu tidak semuanya bisa dijawab. Ada ilmu maujud wa ilmu mafqud. Ilmu maujud kita ingkari, kufur. Ilmu mafqud kemudian berusaha kita cari-cari juga kufur. Ada maqarrar rahul imam mutahawi fi akidati. Allahu a'lam. Seperti itu. Jadi kita takdir itu memang kita harus. Jadi manusia itu antara tiga perkara dia. Ada persoalan ya, al-insan musayyar am mukhayyar. Ya, manusia itu sebetulnya diberi opsi atau dipaksa harus ikut takdir. Ya, akhirnya jawabannya ya manusia itu di antara tiga perkara. Ada yang musayyar, ada al-insan ya'ishu baina salasati asya. Syai'un yaqa'u alaihi wa syai'un yaqa'u fihi wa syai'un yaqa'u minhu. Al-awwalu wa tsani fal insanu fihima musayyar. Ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita. Hujan, panas, angin, mendung, cuaca, meteor, bintang jatuh. Kemudian yang kedua, sesuatu yang berjalan di tubuh kita. Aliran darah, detak jantung, kapan berak, pencernaan, kita nggak bisa ngatur. Dalam dua perkara ini manusia musayyar. Dia dipaksa mengikuti kehendak Tuhan. Tapi pada hal ketiga, syai'un yaqa'u minka. Perkara yang itu terjadi karena kamu. Apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu perbuat untuk kehidupan kamu, untuk akhirat nanti. Dalam hal ini manusia mukhayyar. Dia diberi opsi. Ya. Fahadainahu najdain. Ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada baik, ada buruk, mana yang mau dipilih. Tuh. Jadi kalau kita ditanya apakah manusia itu al-insan tahta sultanil qadar. Manusia tentu di bawah kekuasaan takdir. Hal huwa musayyar am mukhayyar? Fanaqul anal insan ya'ish atau asya baina salah satu asya. Syai'un yaqa'u alaih wa syai'un yaqa'u fihi wa fihima fal insanu musayyar. Wa tsalitsu syai'un yaqa'u minhu wa fi hadza mukhayyar.
Ada buku bagus itu karyanya Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Al-insan musayyar am mukhayyar. Mauqiful insan tahta sultanil qadar. Nah, itu go. Nang kata orang terjemahan ini gitu. Itu kan iso gampang tipis ora kan. Seperti itu. Jadi dia memahami hadis itu seperti itu tadi. Saya spiku alil kita fayadkhuluha fayamalu bi amali alin nar fayadkhuluha. Tapi sebelumnya dia tetap yamalu bi amali alil jannah dan itu diperhitungkan. Tenang wae. Artinya ada hal-hal yang kita itu kadang terjadi tanpa keinginan kita. Ada hal-hal yang kadang terjadi kita sudah berusaha menghindar atau kita tergelincir dan akhirnya melakukan itu dan seterusnya. Wah, kulihal manusia itu seperti itu. Kadang hitam, kadang putih, kadang tidak jelas, kadang abu-abu, kadang Allah alam. Yang lain, wah, orang rampung. Iya, iya. Era kuali. Era kuali malah kan isi digantung. Iya, iya. Apa tadi Jan? Rano tambane. Kod mana? Fukdan. Fakoda. Mafkud. Mafkud bimana ghairu mawjud. Kan maca akidah tohawiyah itu nanti ada kok itu ilmu mawjud ilmu mafkud. Itu ku murah regane. Shopping 5.000 itu. Wes. Ora bocor nih, terong, nggak tekon. Duwe kuwi. Wih ya wit. Bekasku lho gimben dituku Rozan. Tak tawana 1,5 juta dinyang 800 ya sekarang Ustaz Rozan ayo manut toh. Panggah kualat aku mah. Enggak Ustaz. Emang sangi pita aku ngimben asine ra ono pitane. Mek aku ora nganggo sing ngono ta. Awal-awal kae terus tak dol ganti iki. Ndak tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aku minhu wala ndak. Astagfirullah. Sebagai anak kafir daripada. Wes apa nih? Ya jelas nih. Sempetnya nggak murtad. Iyalah, ya kali masuk kiranya muni murtad ora apa-apa. Paman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Yakfur. Ya jelas. Apa sih tekan orang Mesir? Mesir tekan Eropa. Apa? Aman? Coba cocok. Yang ikut berapa orang? Berapa ekor? Hanan. Melu Hanan. Nah, tekan orang Hanan. Sing rawan-rawan sesat itu loh. Waten, waten. Oleh pertanyaan gue sekarang tidak. Angel, angel. Oh, ini rablok. Arab lebih Islam. Lanang apa wedok? Apa bojoe ta? Biar aku yang memberimu warna. Gue krayon, titi kayak itu. Hmm? Akal apa? Akal mana coba? Oh iya. Ya rada. Wes ngomong pencemaran, penistaan, mamet. YouTube Tabaya Tubuh.
YouTuber. Privat no. Mesake sing hasud. Ya mesake. Ben ke tau diumumke ngono di status-status langsung di-tag down piye di apa? Dilaporke ka loro. Kita ya alumni. Allah Allah. Oh. Sudah? Amanan? Mungkin ngising ya. Soalnya ra teko. Pak Wane terlalu kehinan. Sebetulnya kok. Wes iki. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wes aman Zis, Mesir Zis? Yang tadi, Us. Bentar. Apa? Yang urutan tadi yang ada Nabi, Khulafa, Ulama, Mu'adz. Itu urutan Ya. berdasar siasah atau apa ya? Ya, berdasarkan siasah dan saisnya, failnya. Subjek yang memegang siasah itu. Oh, makanya wajar ya kalau khilafah dikedepanin daripada ulama sama Ya, Mu'adz. ya. Karena wewenang dia lebih luas. Ya. Ya bisa dibilang itu juga urutan dari kekuatan wewenangnya, wilayahnya. Terus apa meneh? Paling malas aku ngenteni tanya jawab. Wis ta iki? Nama-nama dan jahiliyah. Wis iki? Wis. Alhamdulillahirabbil alamin. Urung. Lha kuwi deloken ning iki diwaca saka awal. Sing usule iki lho sing usul. Dunia tidak akan rapi kecuali dengan ilmu. Terus turutannya papat, telu, ana sing usul, muhayyi'ah lil usul, karo mutamimah muzayyinah lil usul. Sing usule kan sing kepapat kan arba'atu maratib. Apa arba'atu anwa kuwi sing keempat kan siasah. Terus Imam Ghazali ngomong yang paling mulia dari 3 itu yang usul, yang paling mulia dari 4 usul itu siasah. Kitabun kabir, hadal kitab kabir, yahtaju ila aqlin kabir. Oh iya, teruslah menyalahkan keadaan. Kau yang memilih jalanmu. Lara teko nih. Meriang rene nyoto mari. Oke. Sudah? Ya wes. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Jam berapa, Cok? Astagfirullah.